Kilatan cahaya dari benda hitam yang terterpa lentera tidak terlalu dihiraukan Nawang. Benda itu mulai bergerak pelan di antara tumpukan baju yang dilipatnya. Makin lama benda itu bergerak, makin memanjang bentuknya. Kini, benda tersebut berhenti tepat di depan kening Nawang yang sedang duduk di pinggir kursi kayunya. Perlahan benda itu berubah menyerupai ular kobra hitam, lalu membuka mulutnya. Dan sepersekian detik, angin kencang pun tiba-tiba tertiup dari luar rumah, menerbangkan baju-baju yang tadinya tertata rapi. Sebuah bambu kuning mengenai kepala ular hitam itu. Nawang selamat dari patokan ular berbisa tersebut, dan ular itu pun terkapar lemas di lantai yang masih beralaskan tanah. Gadis itu menjerit melihat ular sebesar lengan orang dewasa berada di bawah kakinya. Teriakan Nawang membuat tetangga lari berhamburan menuju ke rumah Nawang dan Mbok Marsina. Sementara ada laki-laki berkumis tebal mengintip dari balik pintu rumah Nawang. Dialah Partono. Dia tersenyum sinis sambil memilih kumis terbalnya. Di saat yang bersamaan, para tetangga membantu menyingkirkan ular kobra besar yang tergolek tak bergerak tersebut. Mereka mengambil kain untuk membungkus bangkai ular tersebut, lalu menguburkannya di belakang rumah Mbok Marsina. Setelah semua orang sudah kembali ke rumahnya masing-masing, Nawang masih merasa ketakutan. Dia khawatir jika masih ada ular mungil di ranjangnya. Karena kecapean, akhirnya matanya pun langsung terpejam. Angin dingin terasa menyapu kulit bening Nawang. Hela nafas berat tepat berada di depannya. Nawang ingin sekali membuka mata, tapi semua seakan tak kuasa. Nawang pun merasakan ada tangan berbulu yang membelah dadanya. Dia ingin sekali meronta tapi tak bisa. Tangan berbulu itu terus saja membelah sampai ke ujung kakinya. Dan beberapa saat kemudian, Nawang sudah hanyut dalam fantasi yang tak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Mentari pagi sudah mengedarkan sinarnya ke penjuru bumi. Nawang masih teringat kejadian tadi malam. Dia pun berusaha bangkit dari ranjang dan meraba bagian pangkal bahannya yang basah berlendir sampai menetes ke kakinya. Nawang masih belum mengerti apa yang terjadi. Dia pun keluar dari kamarnya untuk bergegas mandi. Gadis belia itu pun berjalan sambil tergopoh-gopoh. Nawang masih terus memikirkan kejadian malam itu. Tapi anehnya dia tidak merasakan takut pada makhluk tersebut. Selesai mandi, perut Nawang terasa lapar. Dan ternyata Mbok Marsina sudah menyediakan sarapan untuk cucu kesayangannya itu. Kemudian, dibukanya lah tudung saji di meja makan. Dan alangkah terkejutnya dia ketika mendapati ikan yang baru saja digoreng oleh Mbok Marsina sudah dipenuhi dengan belatung. Sangat menjijikkan. Belatung itu pun bergerak liar memenuhi lauk yang disajikan oleh Mbok Marsina. Nenek renta itu pun menghampiri Nawang yang berteriak keras. Mbok Marsina merasa heran karena ikan itu belum ada sebelum menit disajikan. Kenapa sudah dipenuhi oleh belatung? Karena merasa ada yang tak wajar, Mbok Marsina pun berjalan tergopoh-gopoh sambil melempar piring bersama ikan itu ke bara api di tungku kayunya. Seketika itu bunyi ledakan kecil terdengar, dan aroma ikan yang gosong menyeruak di hidung Nawang dan Mbok Marsina. Bismillah, kembalilah kamu pada pengirimmu, teriak Mbok Marsina sambil melemparkan setengah garam ke dalam tungku yang membara dan membuat api semakin membesar. Sementara itu di rumah Partono, dia merasakan gatal yang hebat di kepalanya. Tangannya tak berhenti menggaruk seolah ada ribuan kutu dan belatung sedang merayap di kepalanya. Dia menggaruk kepalanya seperti kesetanan sambil merasakan kesakitan. Darah segar pun mengalir dari kepala sampai membasahi keningnya. Dia sendiri tak menyadari akibat garukannya itu membuat kulit kepalanya terluka. Partono terus saja berteriak kesakitan. Rasa gatal di kepalanya tak bisa diungkapkan dengan kata-kata.
Mak Ngasmi yang baru saja pulang dari sawah mendadak kaget dengan sikap aneh anaknya tersebut. Mak Ngasmi tak peduli dengan apa yang dia bawa saat itu. Kepala Partono yang sudah dipenuhi darah membuatnya merasa aneh. Tak ada hewan atau apalah itu. Yang dilihat Mak Ngasmi hanyalah bekas cakaran dan darah segar yang mengalir di antara rambut Partono. Dengan cepat, Mak Ngasmi pun kemudian mengambil segenggam daun kelor dari belakang rumah. Lalu dia pun menibaskan di kepala Partono. Ajaibnya tak selang beberapa lama kemudian, dia menghentikan garukan di kepalanya. Sambil mengepal tangan, dia pun mengumpat sumpah atas perbuatan Mbok Marsina terhadap dirinya. Partono pun berlalu dan menuruni jalan menuju ke sungai berbatu. Sesampainya di sebuah air terjun yang beraliran deras, dia pun kemudian duduk bersila sambil membacakan sebuah mantra. Di tempat lain, Nawang merasa tubuhnya gemetaran. Dia terus saja memikirkan wajah Partono, lelaki tua yang terus saja mengejar cintanya. Nawang seakan merasa ada yang aneh dalam tubuhnya. Dia akan terus meronta bila tak bertemu dengan Partono. Hal itu membuat Mbok Marsina yakin kalau cucu cantiknya itu terkena guna-guna dari Partono. Karena dia tahu Nawang tak mungkin mencintai laki-laki tua yang pantas menjadi bapaknya itu. Nawang sudah sering menolak Partono, tapi hanya saja laki-laki tua itu tak putus asa begitu saja. Untunglah Mbok Marsina memiliki sedikit ilmu kejawen dari leluhurnya. Sebenarnya Mbok Marsina tak ingin menggunakan ilmu hitam tersebut di umurnya yang sudah tua. Mbok Marsina ingin menghabiskan waktunya dengan beribadah. Dia tak ingin menghancurkan dan menjerumuskan garis keturunannya di jalur ilmu sesat. Cukup Ibu Nawang yang menjadi korbannya. Kemudian disiapkanlah sebuah kuali besar yang diberi dengan bunga 7 rupa. Setelah airnya mendidih, bunga-bunga 7 rupa itu pun lalu diambil dan dibungkus dengan kain mori. Bungkusan itu kemudian dikubur di belakang rumah, lalu dibagari dengan menggunakan paku besar dan diberi benang putih. Setelah itu kemudian Nawang berendam di sendang kecil semalaman atas perintah Mbok Marsina. Atas perintah dari neneknya itu, Nawang tak diperbolehkan untuk membuka mata sedikit pun dan apapun yang terjadi. Dinginnya malam tak menyurutkan Nawang melaksanakan perintah dari neneknya. Sementara itu, Mbok Marsina memotong ayam cemani. Darah segar ayam tersebut pun ditampungnya di sebuah tempurung kelapa. Dia kemudian mengambil jantung dan hati ayam itu untuk disantap. Sontak tubuhnya gemetar seperti ada sesuatu yang menjalar dan membuatnya kuat. Kemudian diambilnya boneka putih yang bertuliskan nama Partono itu. Lalu ditusuknya dengan jarum panas. Tempurung kelapa yang berisi darah ayam cemani itu kemudian disiramkan kepada boneka tersebut, dan separuhnya dilempar ke bara menyan yang dibakar. Ayam pun berbakok saling bersahutan, menandakan fajar segera menyingsing. Tak selang berapa lama kemudian, Partono ditemukan tubuhnya menghitam dan gosong. Setelah kejadian itu, tak ada satu warga yang berani-berani mengusik Nawang. Bahkan, para pemuda agak menjauh dari gadis desa tersebut. Asal-usul keluarga Nawang yang seorang dukun santetlah alasan para pemuda enggan mendekati Nawang. Mereka takut kalau akan bernasib sama dengan Partono. Hingga di usia Nawang yang menginjak ke 30 tahun, dia belum juga menemukan jodohnya. Mbok Marsina merasa bersalah, dan dia tak menyangka ilmu leluhurnya itu membuat keturunannya menjadi manusia paling rendah di mata masyarakat.
Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.